Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran IPA dan kali ini kita akan membahas mengenai zat adiktif. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak ya, nafza itu apa? Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, terutama otak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Jenis nafza narkotika golongan pertama, contohnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Jenis-jenis nafza narkotika golongan kedua memiliki daya aktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya benzetidin dan betametadon. Narkotika golongan ketiga memiliki daya adiktif ringan, bermanfaat untuk pengobatan, contohnya kodein. Psikotropika golongan pertama, psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya ekstasi, STP, dan LSD. Psikotropika golongan kedua, daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin, metafetamin, dan metakualon. Psikotropika golongan ketiga, daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya lumibal, buprenorphina, dan flunitrazepam. Psikotropika golongan keempat, daya adiktif ringan, contohnya nitrazepam dan diazepam. Bahan adiktif lain, zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan, contohnya rokok, alkohol, minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan serta zat-zat lain seperti lem kayu, aseton, cat, bensin, penghapus cair yang bila dihisap, dihirup, dan dicium dapat memabukkan. Dampak negatif penyalahgunaan nafza. Dampak fisik, gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit seperti nanahan, alergi, dan eksim. Yang keempat, gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Dan yang kelima, sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengacilan hati, dan sulit tidur. Selanjutnya, gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi serta gangguan seksual. Yang ketujuh, perubahan period menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan tidak haid atau amenorrhea. Yang ke-8, bagi pengguna nafza melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Yang ke-9, konsumsi nafza melebihi kemampuan atau overdosis dan menyebabkan kematian. Ada juga dampak psikis. Yang pertama, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, dan penuh curiga. Yang ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dampak sosialnya yaitu gangguan mental, antisosial dan asusila dikucilkan oleh lingkungan. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga.
ketiga, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. Pengertian jenis-jenis dampak penyalahgunaan. Nah, sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita tidak boleh menyalahgunakan nafza karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan nafza sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Sekian materi kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.